Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan karakteristik kitab Nailul Autar. Nah, adapun biografi kitab Nailul Autar yakni Imam Ausyakani dilahirkan pada hari Senin siang tanggal 28 Zulqa'dah tahun 1172 Hijriah di negerinya Hajrah Syaukan. Syaukan meninggal pada malam hari Rabu tanggal 20 Jumadil Akhirah tahun 1255 Hijriah. Beliau berasal dari keluarga yang menganut mazhab Syiah Zaidiyah. Ayahandanya adalah seorang hakim. Kemudian ia beralih kepada mazhab Sunni dan menyerukan untuk kembali kepada sumber tekstual dari Al-Quran dan Hadis. Beliau tumbuh di bawah asuhan ayahandanya dalam lingkungan yang penuh dengan keluhuran budi dan kesucian jiwa. Beliau belajar Al-Quran di bawah asuhan beberapa guru dan dikhatamkan di hadapan Al-Faqih Hasan bin Abdullah Al-Habib, dan beliau mendalam kepada para masyayikh Al-Quran dan di Sana'a. Kemudian ia menghafal berbagai matan dalam berbagai disiplin ilmu seperti Al-Azhar oleh Al-Imam Al-Mahdi, Muhtasar Faraid oleh Al-Husayfiri, Malhatul Haram, Al-Kafiyah Asy-Syafiyah oleh Ibnu Hajib dan yang lainnya. Pada awal belajarnya, beliau banyak menelaah kitab-kitab tarikh dan adab. Kemudian beliau menempuh perjalanan mencari riwayat hadis dengan sama dan talaqi kepada para guru-guru hadis hingga beliau mencapai derajat imamah dalam ilmu hadis. Akidah beliau adalah akidah salaf yang menetapkan sifat-sifat Allah yang datang dalam kitab dan sunnah tanpa mentakwil dan mentakhrij. Beliau menulis risalah dalam akidah yang berjudul At-Tuhaf bin Mazhab As-Salaf. Adapun karya-karya beliau yakni Imam Asy-Syaukani memiliki banyak karya-karya tulis. Mayoritas kitab tersebut telah tersebar di masa hidupnya. Terdapat 28 buku yang masih berbentuk manuskrip, sedangkan yang tercetak mencapai 78 judul. Di antara karya-karyanya yang paling terkenal adalah Tuhfatul Zakirin, Syarah Iddatul Hisnil Husain, Syarah Sudur fi Rafi'il Kubur, Risalah fi Hadith Asy-Syafari Yajibu Ma'ahu Qadrus Salafi Salati. Ya, adapun guru-guru maupun murid beliau yakni guru-gurunya, ayahandanya untuk belajar syarah Al-Azhar dan syarah Muhtajar Al-Hariri. Berikutnya As-Sayyid Al-Alam Abdurrahman bin Qasim Al-Madain. Beliau belajar kepadanya syarah Al-Azhar, yakni selanjutnya Al-Alamah Ahmad bin Amir Al-Hadai. Beliau belajar kepadanya syarah Al-Azhar. Nah, adapun murid-murid beliau yakni putra beliau yaitu Syekh Ali bin Muhammad, selanjutnya Syekh Ahmad bin Ali bin Muhsin bin Ali bin Imam Al-Mutawakkil, A'la Allah Ismail bin Qasim As-Sana'an, selanjutnya Ahmad bin Nasr Al-Kibsi dan yang lainnya. Ya, mengenai sejarah beliau yakni mengenai sejarah penulisan kitab Nailul Autar ini, kami selaku penulis tidak menemukan secara pasti mengenai bagaimana sejarah penulisannya, sebab dalam beberapa buku dan jurnal serta artikel yang kami baca tidak memuat akan hal tersebut. Akan tetapi ada salah satu buku yang mana memuat bagaimana latar belakang Imam Asy-Syaukani mensyarah kitab Al-Muntaqa dan menghasilkan kitab Nailul Autar ini. Sebab Imam Asy-Syaukani ingin masyarakat secara umum dapat mengetahui secara mendalam dan tidak ragu-ragu lagi akan dalil yang marjuh, terutama dalam permasalahan di mana menghasilkan perbedaan pandangan pada ulama-ulama yang ada. Imam Asy-Syaukani juga dalam kitabnya ini mentafsirkan secara ringkas hadis-hadis dalam kitab Al-Muntaqa disebabkan pembahasan yang terdapat dalam kitab tersebut sangat panjang. Maka untuk mempermudah dalam memahami dan diterima masyarakat, maka ditafsirkan secara singkat tanpa melupakan kandungan yang penting dari yang ditafsirkan serta memotong pembahasan-pembahasan cabang yang demikian banyak.
Nah, adapun beberapa klarifikasi Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Autar ini, yakni beberapanya yakni menjelaskan keadaan hadis, menjelaskan keganjilan-keganjilan, dan tidak menjelaskan secara mendetail. Selanjutnya, bab-bab tertentu dalam belum disebutkan oleh penulis Al-Muntaqa atau Ibnu At-Taimiyah dijelaskan beliau. Adapun sistematika penyusunan kitab Nailul Autar, yakni sistematikanya yakni bahwa dalam kitab ini dimuat sekitar 44 kitab dan sekitar 1034 bab yang ditulis dalam 8 jilid dan 3040 sampai 3050 halaman secara keseluruhan. Hadis yang dimuat dalam kitab ini tidak disebutkan dengan lengkap sanad-sanadnya. Sebagai contoh, yakni dalam kitab Thaharah Al-Ma'i Al-Mutawadda'abih yang berbunyi Jabirun yaqulu ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana marid la akilu fatawadda wa subu alayya muttafaqun alaih. Sementara dalam kitab sanad lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini dan matanya juga tidak secara lengkap terdapat matan dengan lengkap oleh Imam Al-Bukhari menambahkan dengan min wudhu'ihi. Selanjutnya yakni metode dan corak kitab Nailul Autar ini. Adapun metodenya, 1. Menjelaskan keadaan hadis, 2. Bab tertentu yang belum disebutkan oleh penulis Al-Muntaqa Ibnu Taimiyah dijelaskan beliau. Yang ketiga, tidak menjelaskan keadaan perawi sebagaimana dalam kitab rujukannya. Sedangkan corak-coraknya yakni sendiri dikarenakan kitab Nailul Autar ini merupakan kitab syarah dari kitab Al-Muntaqa Al-Akhbar min ahadits Sayyid Al-Akhyar, di mana kitab tersebut merupakan kitab himpunan hadis-hadis Nabi yang menjadi sumber hukum atau fikih dan berbagai kitab hadis yang lainnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya Nur Sanmisan Budiman akan menjelaskan mengenai bagaimana sistematika, corak, dan metode yang dilakukan oleh Imam Asy-Syaukani dalam penulisan kitab Nailul Autar ini, serta bagaimana pandangan ulama terhadap kitab ini, walau sebenarnya kami sendiri agak kesusahan dalam mencari bagaimana pendapat ulamanya, serta bagaimana contoh kutipan hadis dalam kitab Nailul Autar ini. Baiklah, masuk ke bagian sistematika penyusunan kitab Nailul Autar. Perlu diketahui bahwa kitab Nailul Autar ini terdiri menjadi kurang lebih sekitar 44 kitab atau 44 kitab yang membahas mengenai fikih. Nah, jadi dalam pembahasannya itu terdapat 44 kitab di dalamnya, yang mana dalam hal ini terbagi menjadi 1344 bab bagian yang ditulis. Nah, di sini terbagi menjadi 8 jilid, di mana menjadi 3040 sampai 3050 halaman. Nah, ini yang dalam bahasa Arabnya. Belum lagi kalau yang dalam bahasa Indonesianya yang sudah menjadi terjemah. Bisa sampai 10 atau sampai 12 jilid itu. Lalu perlu diketahui juga bahwa hadis yang dimuat dalam kitab ini tidak disebutkan dengan lengkap sanad-sanadnya. Jadi ini kurang lebih sama seperti kitab yang sebelumnya, di mana penyebutan perawinya di sini kurang lengkap dalam kitab Nailul Autar ini.
Ini sama seperti kitab yang disarahkannya, yakni kitab Al-Muntaqo. Contohnya itu bisa dilihat pada makalah. Lalu berikutnya metode dan corak kitab Nailul Autar ini. Dalam kitab Nailul Autar ini perlu diketahui bahwa Imam Syaukani tidak hanya menggunakan beberapa metode dalam penyusunan kitab ini, yakni pertama, menjelaskan keadaan hadis, menjelaskan keganjilan-keganjilan dan tidak menjelaskan secara mendetail. Nah, di sini di sini Imam Asy-Syaukani melakukan sedikit kontribusi yang cukup menarik dalam menjelaskan pembahasan dalam kitab hadisnya ini, yakni dalam beberapa kesempatan beliau menjelaskan suatu hadis atau fikih secara rinci, tetapi dalam kesempatan yang lain, dalam penjelasan yang lain, beliau menjelaskan secara tidak mendetail. Ya, contohnya yang tidak mendetail itu ya jika itu tidak terdapat berbagai perbedaan atau ikhtilaf dalam pendapat ulama, maka itu Imam Asy-Syaukani tidak terlalu mendetail menjelaskan mengenai hadisnya tersebut dalam syarahnya ini. Tapi bila mana dalam hadis tersebut terdapat banyak perbedaan pendapat dalam kalangan ulama, bahkan dalam kalangan ulama mazhab, nah di sini Imam Asy-Syaukani menjelaskannya secara rinci dan sangat mendetail. Lalu kedua, pada bab-bab tertentu yang belum disebutkan oleh penulis Al-Muntaqo dijelaskan oleh beliau. Nah, dari yang kami baca mengenai muqaddimah dari kitab Al-Muntaqo dan Nailul Autar ini, memang Imam Asy-Syaukani sendiri lebih menjelaskan secara gamblang mengenai kitab fikih, kitab syarahnya ini, yang mana pada kitab yang disyarahkan itu tidak dijelaskan. Lalu berikutnya tidak menjelaskan keadaan perawi. Nah, ini seperti yang disebutkan sebelumnya. Lalu keempat, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, baik tentang syarah hadis, keputusan hukum, bahkan komentar-komentar. Ketika bicara tentang berdasarkan dalil, maka beliau diam tanpa komentar. Nah, di sini bisa dikatakan Imam Syaukani ini akan membicarakan suatu masalah atau memberikan pendapatnya, istinbat hukumnya, bila mana beliau memiliki dalil yang kuat dalam pendapatnya itu. Misalnya dalam pertikaian mengenai pembahasan ini, ketika beliau mendapatkan atau memiliki dalil yang kuat untuk membahas mengenai pembahasan ini, maka beliau akan membahasnya. Tetapi bila mana beliau tidak memiliki dalil yang kuat sehingga dikhawatirkan akan memberikan keresahan lagi, malah perbedaan pendapat lagi di kalangan ulama, maka beliau alangkah lebih baiknya diam atau tidak berkomentar. Nah, beliau sendiri termasuk orang yang ketat dalam periwayatan hadisnya atau mustadid, sama seperti gurunya Abdul Qadir bin Ahmad. Nah, sedangkan coraknya sendiri seperti yang diketahui bersama di awal tadi, kalau misalnya dijelaskan bahwa kitab Al-Muntaqo, yakni kitab yang disyarahkan dari kitab Nailul Autar ini, ialah kitab yang bercorak fikih. Jadi keseluruhan pembahasannya hampir cenderung membahas mengenai fikih dan hukum-hukum Islam. Nah, maka sudah pastilah kitab syarah
Nailul Autar ini juga membahas coraknya ialah corak fikih dalam pembahasannya. Lalu berikutnya komentar terhadap kitab. Nah, di sini kami selaku penulis sebenarnya tidak menemukan secara pasti mengenai bagaimana pendapat ulama terhadap kitab Nailul Autar ini. Tetapi bila dilihat dari berbagai komentar-komentar yang terdapat dalam setiap pembahasan yang ada, bisa dikatakan sangat banyak mengenai komentarnya, tetapi secara khusus mengenai kitab Nailul Autar ini kami tidak menemukannya. Jadi kami tidak bisa menampilkan mengenai bagaimana pandangan ulama terhadap kitab Nailul Autar ini secara khusus, tetapi secara umumnya kami tidak bisa menampilkan bagaimana pendapat ulama terhadap kitab ini. Tetapi secara khusus pada setiap pembahasan akan ada ulama yang memberikan komentarnya terhadap pembahasan yang ada dalam kitab Nailul Autar ini. Lalu di sini ada kelebihan kitab Nailul Autar, di antaranya yaitu menjelaskan pertentangan terhadap takhrir hadis serta menjelaskan seluruh terjadinya pertentangan dan lafaz-lafaz hadis, pendapat-pendapat yang menyebutkan sahih maupun dhaif, pendapat para imam yang ragu dan pendapat tersebut tidak sesuai dengan urutannya. Lalu mendeteksi maksud zahir lafaz hadis, pandangan pakar bahasa dan pendapat tersebut sesuai dengan kebutuhan pembahasan yang dimaksud, serta dan pendapat yang digunakan yang berkaitan dengan hukum syarak. Lalu dalam penetapan hukum fikih yang pertama digunakan hadis yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud. Lalu menetapkan kaidah-kaidah usul serta menjelaskan pengaplikasian hukum furu'nya, menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang bisa diambil dari hadis. Jadi dalam kitabnya ini Imam Asy-Syaukani sendiri menggunakan berbagai keilmuan lain, tidak hanya berdasar pada satu keilmuan, tetapi menggunakan keilmuan lain seperti fikih, usul hadis dan sebagainya. Nah, di sini pada makalah bisa dilihat bagaimana contoh kutipan hadis dalam kitab Nailul Autar ini. Contohnya di sini hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'idun fa'amarani an atiyahu bi salasati ahjar fawajadtu hajaraini wal tamastu salisa falam ajid fa akhadhathu rawsatan fa'ataituhu biha faghazal hajaraini wa alqa rawsata wa qala hadhihi riksun wa zadi fihi Ahmad fi riwayatil lahu i'tini bihajarin. Artinya ya, ini bisa dibaca dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ia berkata, Nabi SAW pergi ke tempat buang air besar, lalu ia memerintahkan kepadaku agar membawa 3 buah batu. Kemudian aku temukan 2 buah batu dan aku mencuri batu yang ketiga, tetapi aku tidak menemukannya. Kemudian aku mengambil kotoran, lalu aku berikan kepadanya. Kemudian ia akan mengambil 2 buah batu dan membuang kotoran itu, dan ia bersabda, ini ialah najis. Dan di sini Imam Ahmad menambahkan di dalam satu riwayatnya, Nabi SAW berkata, berilah aku batu. Nah, di sini kalau secara sekilas bisa dipahami bahwa ketika beristinja itu yang diwajibkan untuk bersuci ialah menggunakan bahan yang suci juga, jangan menggunakan bahan yang najis. Jadi ini penjelasannya, dan di sini penjelasan dari Imam Asy-Syaukani dalam pembahasan ini cukup singkat, sebab dalam kalangan ulama sepakat bahwa setiap hal yang najis tidak bisa dijadikan alat untuk bersuci.
bisa dibaca ini kata-kata maka aku mendapatkan dari dalam kekuatan ilmu kan bunyi maka bisa dibaca itu. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kitab Nailul Autar ini. Salah hilang mohon maaf, dan bila terdapat banyak pembahasan yang berputar-putar saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.